Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi informasi penting dari teks. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mencari informasi penting dari teks. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya digunakan untuk mendapatkan informasi dari teks. Kata tanya yang digunakan diantaranya adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Berikutnya, kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menunjukkan penjelasan tempat. Kemudian, kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penjelasan waktu. Selanjutnya, kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Berikutnya, mengapa. Kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Selanjutnya, bagaimana. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Dan kata tanya berapa. Kata tanya berapa untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Berikut ini adalah cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Yang pertama, kita baca judul teksnya terlebih dahulu. Biasanya, judul teks ada gambaran sedikit dari isi ceritanya. Kemudian, setelah membaca judul teks, dilanjutkan dengan membaca isi teks dengan cermat. Setelah membaca isi teks dengan cermat, kita ajukan pertanyaan untuk menggali isi dari teks yang sudah dibaca. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Sekarang, mari kita temukan informasi penting dari teks berikut ini. Dibaca terlebih dahulu ya teksnya. Sudah selesai membacanya? Jika sudah selesai, mari kita membuat peta pikiran atau mind map seperti ini. Pada mind map ini, di tengah-tengahnya terdapat judul teksnya. Dan cabang-cabang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan dari teks yang sudah dibaca. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, maka sebaiknya menggunakan kata tanya yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari kita coba jawab pertanyaan dari mind map ini. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ya, dari teks ini, ikan hias yang dipiara adalah ikan mas koki. Kemudian yang berikutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Ya, dari teks ini dapat terjawab ikan hias itu dipiara di akuarium.
Berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Berikutnya, kapan akuarium dibersihkan? Berdasarkan teks ini, jawabannya adalah akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dan pertanyaan yang berikutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, dari teks di sini jawabannya adalah Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan tersebut selalu menelan air. Nah, dari menjawab pertanyaan-pertanyaan mind map ini, maka kita bisa menemukan informasi penting dari teks ini. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, selain menggunakan mind map atau peta pikiran, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaannya dengan menggunakan tabel. Sekarang baca lagi ya teks berikut ini. Bacalah dengan cermat. Baik, sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, yuk kita dapatkan informasi penting dari teks yang sudah kalian baca ini tentang pernapasan ikan. Nah, di sini kita buat pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kata tanya. Kata tanya yang pertama yang kita gunakan adalah apa? Contoh pertanyaan yang bisa dibuat adalah apa alat pernapasan ikan? Jawaban yang diperoleh dari teks adalah alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian yang berikutnya, di mana? Di sini ada dua kata tanya di mana. Kata tanya yang pertama, kalimat tanyanya adalah di mana tempat hidup ikan? Jawaban dari teks adalah ikan hidup di air. Kemudian, kata tanya di mana yang kedua, pertanyaannya adalah di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Jawaban dari teks adalah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Kemudian bagaimana? Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Dari teks, kita dapat mengetahui prosesnya adalah mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan kita juga bisa menggunakan kata tanya kapan. Contoh pertanyaannya adalah kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya adalah dari teks, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, di hadapan kalian ada dua orang anak. Mereka sedang membaca buku. Nah, ternyata yang mereka baca adalah sebuah cerpen. Apakah kamu pernah membaca sebuah cerpen? Tahukah kamu apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya, cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat cerita di dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Ketika membaca cerpen, kita juga bisa mencari informasi dalam cerpen tersebut. Berikut ini cara untuk menggali informasi dalam sebuah cerpen. Yang pertama, kalian harus membaca cerpen dengan saksama. Setelah cerpen dibaca dengan saksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Akan lebih baik lagi jika pertanyaannya menggunakan kata tanya yang berbeda-beda, agar informasi yang digali dapat lebih banyak. Berikutnya, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Dan rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini.
Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.